Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, yaitu dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, akan menampilkan presentasi dari tugas besar, yaitu yang berjudul Analisis Penerapan Total Quality Management atau disingkat menjadi TQM dalam peningkatan kualitas pelayanan berbasis produk sustainable di The Oak Tree Cafe menggunakan metode Service Quality, Quality Function Deployment atau QFD, 5S, dan regresi linear berganda. Oke, sebelum itu kita akan memperkenalkan kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Adili Rahman Yudhoyono dengan NPM 23001 dan selanjutnya. Saya Anis Fitria Rahman dengan NPM 23035. Dan saya Rizky Yoga Pratama dengan NPM 23047. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada latar belakang, di mana latar belakang ini itu mencakup dalam industrial food and beverage yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap gaya hidup sehat dan keberlanjutan. Konsumen ini menuntut produk berkualitas sekaligus ramah lingkungan. The Oak Tree Cafe yang merespon tren ini melalui penggunaan bahan baku organik dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Namun, dalam berkelanjutan saja tidak cukup, kualitas pelayanan tetap yang menjadi faktor penting dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Maka dari itu, untuk memastikan pelayanan yang konsisten, penerapan total quality management diperlukan sebagai pendekatan perbaikan, berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh bagian organisasi. Penelitian ini mengukur kualitas layanan The Oak Tree Cafe menggunakan ServQual, KFD 5S, dan regresi linear berganda guna mengidentifikasi gap pelayanan dan merumuskan rekomendasi strategis kombinasi metode tersebut yang diharapkan mampu mengoptimalkan TQM sehingga kafe dapat mencapai keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah di mana rumusan antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan The Oak Tree Cafe berdasarkan 5 metode. Yang pertama itu ada SQL sebagai bagian dari evaluasi prinsip total quality management. Terus yang kedua, bagaimana penentuan atribut prioritas utama untuk meningkatkan kualitas berdasarkan pendekatan 3M dan hasil quality function atau QFD melalui analisis improvement ratio, absolute weight, relative weight, serta prioritas teknis. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi strategi peningkatan kualitas layanan yang terarah melalui pendekatan 5S dan prinsip TQM berdasarkan respon teknis KFD agar mampu meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan The Oak Tree Cafe. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mahasiswa itu dapat menganalisis tingkat kualitas pelayanan di Oak Tree Cafe melalui identifikasi gap ServQual untuk mengevaluasi kesesuaian pelayanan dengan prinsip-prinsip TGM. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan atribut pelayanan prioritas yang harus ditingkatkan melalui pendekatan TGM dengan menyusun Host of Quality yang mencakup perhitungan importance rating, improvement ratio, absolute weight, dan relative weight. Yang ketiga, mahasiswa dapat merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas layanan di Oak Tree Cafe melalui implementasi respon teknis KFD, melalui implementasi respon KFD dan pendekatan 5S yang terintegrasi dan prinsip 3M untuk mendukung peningkatan efisiensi, konsistensi, dan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen kualitas dan menjadi referensi akademis melalui penerapan TKM pada industri food and beverage berbasis produk sustainable. Yang kedua, memberikan rekomendasi yang strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing bisnis melalui penerapan TGM. Yang ketiga, menjadi best practice bagi pelaku usaha food and beverage dan yang lainnya dalam mengintegrasikan konsep sustainable produk dengan kualitas pelayanan yang unggul. Yang terus selanjutnya ada batasan penelitian. Yang pertama, itu ada penelitian hanya dilakukan di The Oak Tree Cafe sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh kafe. Yang kedua, penelitian terbatas pada analisis kualitas pelayanan pada 5 metode. Yang pertama, ServQual untuk tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Yang ketiga, penelitian hanya dilakukan dalam periode waktu tertentu sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi pelayanan yang sudah dilaksanakan dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Next.
Selanjutnya ada asumsi penelitian. Yang pertama itu responden yang mengisi kuesioner diasumsikan dengan memberikan jawaban yang secara jujur, objektif, dan sesuai dengan pengalaman pada pengunjungan The Oak Tree Cafe. Yang kedua, instrumen penelitian yang hanya diasumsikan itu secara valid dan reliable untuk mengukur kualitas pelayanannya. Terus yang ketiga, metode regresi linear berganda, eh, service quality, quality function development, dan 5S yang diasumsikan sesuai dengan kemampuan yang memberikan hasil analisis yang akurat. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka yang mendukung dari penelitian ini, di mana yang pertama ada kualitas quality, yang pertama ada definisi kualitas yang menunjukkan bahwa keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menentukan kemampuannya dalam memenuhi harapan dan kepuasan konsumen. Terus ada definisi manajemen kualitas, yang manajemen ini terkait dengan kualitas dengan pendekatan sistematis untuk memastikan produk atau jasa memenuhi harapan pelanggan dengan perbaikan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya itu ada di kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini merujuk pada tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diterima dan harapan pelanggan. Di 2.2 ada total quality management yang membahas tentang sejarah singkat dari total TQM atau total quality management yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming dan memandang mutu sebagai kesesuaian produk atau layanan terhadap standar yang ditetapkan. Terus ada definisinya juga, kepuasan pelanggan dan efisiensi organisasi. Adapun juga pengendalian mutu, di mana pengendalian mutu adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dengan mengendalikan gangguan internal maupun eksternal. Next. Nah, di 2.4 ini ada proses produksi, di mana proses produksi ini melakukan pengendalian produksi, meliputi penjadwalan produksi, penentuan urutan, routing, dan pengaturan waktu produksi agar proses berjalan efektif, efisien, serta dapat waktu dengan ketersediaan bahan baku. Ada 2.5 yaitu faktor-faktor hambatan dari penerapan TQM yang sering terhambat oleh faktor manajemen, budaya organisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada uji reliability, empati, responsiveness, dan tangible. Selanjutnya ada Quality Function Development atau QFD yang merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Yoji Ako pada 1966 yang dilakukan untuk melalui tahapan identifikasi voice of customer yang digunakan untuk perbandingan kinerja dengan pesaing serta merancang produk, desain proses hingga produksi agar mutu yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Adapun 2.5 yaitu 5S yaitu Seiri, Seiton, Seishi, Seiketsu, dan Shitsuke yang merupakan pendekatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, rapi, bersih, aman, dan produktif melalui penerapan dari metode tersebut. Next. Metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada 27 November 2025 di The Oak Tree Cafe, Surabaya, yang berfokus pada pengamatan operasional dan penyebaran kuesioner pada 50 responden untuk menilai kualitas pelayanan, kenyamanan, serta kepuasan pengunjung. Next. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasannya yaitu disebarkan kuesioner dengan berjumlah 50 responden. Kemudian untuk pengolahan datanya terdapat hasil uji instrumen dengan nilai dari R tabelnya sendiri yaitu 0,2787. Next. Selanjutnya adalah hasil dari uji reliabilitas. Untuk variabel TQM sendiri yaitu bahwa datanya sudah menunjukkan reliable dengan nilainya adalah 0,914 yang lebih dari 0,06. Sedangkan untuk variabel kepuasan pelanggan juga sudah reliable dengan nilainya yaitu 0,755. Next. Selanjutnya ada hasil dari uji normalitas bahwa dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sedengan 0,200 sehingga hal 0 itu diterima dan data dinyatakan berdistribusi normal. Untuk hasil dari uji heteroksidasitas bahwa seluruh nilai dari signifikansi dari seluruh variabel itu lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat gejala dari heteroksidasitas dan asumsi regresi terpenuhi. Untuk hasil dari uji multikolonialitas sendiri itu di seluruh linearitas. Untuk hasil dari uji hipotesis sendiri, dengan hipotesis H0 itu tidak ada hubungan di antara variabel X dengan kepuasan pelanggan, dan H1 terdapat hubungan di antara variabel X dengan kepuasan pelanggan.
Hasil regresi menunjukkan pos pangsa sebesar 1,844 dari ke-16 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan variabel lainnya itu tidak signifikan. Untuk persamaan dari uji regresi linear bergandanya dapat dilihat di PPT, kemudian untuk hasil dari uji signifikansi simultannya 5,7%. Nextnya adalah pengolahan data untuk service quality atau SERVQUAL. Di sini dijelaskan untuk atribut yang termasuk ke dalam tangible, reliability, assurance, empathy, serta responsibility. Dan didapatkan juga analisis gap untuk kinerja serta harapannya. Dan di sini juga tertera diagram Cartesius yang merupakan bentuk dari analisis secara kuantitatif tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden terhadap suatu layanan. Dari diagram Cartesius tersebut, maka hasilnya akan dikelompokkan berdasarkan kuadrannya. Di sini untuk yang termasuk kuadran 1 ada X4, X5, X7, dan X10. Untuk kuadran 2-nya sendiri ada X6, dan kuadran 3 ada X1, X2, dan X9, dan kuadran 4 ada X3 dan X8. Next. Hasil kuadran ke-1 tersebut nanti akan dilakukan host. Jadi merupakan tindakan teknis perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan pada matriks Watts. Tadi berikut adalah data untuk customer requirement sama variabel untuk technical descriptor. Selanjutnya maka akan dilakukan 40 serta target tertingginya itu ada di standarisasi resep dan proses produksi 4,3. Selanjutnya adalah improvement ratio dan target value. Didapatkan skala of faktor tertinggi terdapat pada standarisasi resep dan proses produksi, yaitu 1,075. Sedangkan yang terendah itu pada SOP kecepatan respon dan pelatihan customer care, 1,040. Selanjutnya ini adalah menghitung absolute wage-nya dan ya dari sales point dan sales point-nya ditentukan. Dapat dilihat pada tabel di sales point dan absolute wage dan persen. Next. Selanjutnya adalah Selanjutnya ada penyesuaian tingkat kepentingan, yakni pengembangan prioritas technical descriptors, yakni matrix degree of difficult menunjukkan tingkat kesulitan perusahaan dalam menerapkan kegiatan sesuai tuntutan pelanggan yang dinilai menggunakan skala Likert 1-5, yakni sangat sulit hingga sangat mudah. Target value ditetapkan berdasarkan prioritas technical descriptors dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengimplementasikan respon teknis. Nah, untuk hasil dari 10% dan relatif baik terhadap karyawan sigap dan cepat membantu ketika diperlukan juga tertera pada gambar terlampir yang memiliki nilai absolute baik tertinggi yakni 39,553 sekaligus relatif baik tertinggi yakni 62,980. Dan untuk absolute baik 10% dan relatif baik terhadap karyawan melayani pelanggan dengan ramah dan sopan tertera pada gambar berikut yakni memiliki nilai absolute baik tertinggi 39,553 dan relatif baik tertinggi yakni 62,980. Untuk selanjutnya ada absolute baik 10% dan relatif baik terhadap karyawan memberikan perhatian pada kebutuhan pelanggan pada gambar terlampir juga memiliki nilai absolut tertinggi yakni 39,117 dan relatif tertinggi yakni 48,809. Absolute baik 10% dan relatif baik terhadap produk yang diterima memiliki kualitas rasa yang konsisten setiap kunjungan, yakni memiliki nilai absolut tertinggi 41,603 dan relatif tertinggi 67,084. Untuk yang terakhir ada penyesuaian tingkat kepentingan yang tertera pada gambar terlampir, yakni hasil House of Control, House of Quality atau HOQ menunjukkan 4 kebutuhan utama pelanggan, yaitu sigap dan cepat membantu, pelayanan ramah dan sopan, perhatian kepada pelanggan, serta konsistensi kualitas rasa. Nilai improvement rasio tertinggi terdapat pada konsistensi rasa, yakni 1,075, diikuti pelayanan ramah, yakni 1,062, sedangkan dua atribut lainnya memiliki nilai IR terendah, yakni 1,040. Kebutuhan tersebut dipetakan ke respon teknik serupa SOP, kecepatan respons, pelatihan pelayanan ramah, pelatihan customer care, dan standarisasi resep.
Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi interpersonal karyawan merupakan fokus utama dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Next. Untuk yang keempat, untuk yang selanjutnya ada rekomendasi perbaikan berdasarkan 5S. Ini dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pada DOAK Trikafi, penerapan dengan 5S, yakni sangat efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, terorganisir, dan produktif. Berikut adalah rekomendasi perbaikan berdasarkan dengan 5S. Pada gambar terlampir, dimensi kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. DOAK Trikafi Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diterima secara menyeluruh, bukan hanya pada satu aspek tertentu. Nah, selanjutnya ada hasil serval, kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Quality Function Deployment atau QFD untuk menerjemahkan kebutuhan dan harapan pelanggan ke dalam respon teknis yang dapat diterapkan oleh pihak manajemen kafe. Melalui penyusunan Host of Quality atau HOQ, diketahui bahwa atribut pelayanan yang berkaitan dengan keramahan karyawan, kecepatan pelayanan, serta perhatian terhadap pelanggan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Selanjutnya ada, nah, sebagai pendukung dari implementasi hasil QFD dan serval tersebut, metode 5S diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata, bersih, dan efisien. Penerapan Seiri dan Seiton membantu karyawan dalam mengatur peralatan kerja, Seiso dan Seiketsu berkontribusi dalam menjaga kebersihan serta konsistensi kerja, sedangkan Setsuke mendorong kedisiplinan dan budaya kerja yang berkelanjutan. Next. Adapun rekomendasi perbaikan seluruh metode, yakni berdasarkan hasil regresi linear berganda, rekomendasi utama yang dapat diberikan adalah peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh pada seluruh dimensi serval, khususnya dimensi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Manajemen pada The Oaktree Cafe disarankan untuk lebih memfokuskan perbaikan pada aspek keandalan pelayanan, daya tanggap karyawan, serta empati terhadap pelanggan, karena dimensi tersebut terbukti berkontribusi besar dalam membentuk kepuasan pelanggan. Dengan memperkecil gap tersebut, diharapkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan dapat meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil serval dan pengembangan melalui Quality Function Deployment atau QFD, rekomendasi perbaikan difokuskan pada respon teknis yang memiliki prioritas tertinggi dalam Host of Quality, pelatihan pelayanan ramah, peningkatan kemampuan komunikasi karyawan, serta penguatan customer care menjadi rekomendasi utama yang perlu segera diimplementasikan. Dan sebagai pendukung agar rekomendasi perbaikan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, penerapan metode 5S perlu dilakukan secara konsisten di lingkungan kerja Kafi. Penerapan Seri dan Seiton disarankan untuk mengatur peralatan dan area kerja. Lalu Seiso dan Seiketsu diterapkan untuk menjaga kebersihan serta seragaman standar kerja, sedangkan Shizuke berfungsi untuk menanamkan disiplin dan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas. Secara keseluruhan, penerapan rekomendasi perbaikan berbasis keempat metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing The Oak Tree Cafe secara berkelanjutan. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, berdasarkan analisis serval, dihasilkan bahwa kualitas pelayanan The Oak Tree Cafe masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan. Dua, melalui penyusunan House of Quality atau QFD, mahasiswa dapat menentukan atribut pelayanan prioritas yang harus ditingkatkan berdasarkan perhitungan importance rating, improvement ratio, absolute weight, dan relative weight. Untuk yang ketiga, berdasarkan integrasi hasil GFD dan pendekatan 5S, mahasiswa dapat merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas layanan yang terarah dan sesuai dengan prinsip TQM. Next, untuk sarannya sendiri yang pertama, melakukan evaluasi berkala menggunakan serval untuk monitoring kualitas pelayanan, mengimplementasikan program pelatihan karyawan khususnya dalam aspek responsiveness dan empati, serta mempertahankan komitmen terhadap produk sustainable sebagai strategi diferensiasi. Untuk yang kedua, memperluas cakupan penelitian ke kafe lain berbasis sustainable product untuk generalisasi hasil yang lebih luas, menambah variabel penelitian seperti harga, brand image, atau loyalitas pelanggan, serta menggunakan metode mix method untuk insight yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, mengadopsi prinsip TQM secara holistik dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mengintegrasikan konsep sustainability pada seluruh aspek operasional, serta membangun kolaborasi dengan stakeholder untuk memperkuat kredibilitas praktik bisnis berkelanjutan. Next, terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila masih banyak dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.